Saya nggak kaget kok dengan pandemi, karena saya sejak dulu sudah di lockdown sama keluarga saya. Kita ini meningkatkan kesehatan mental teman-teman disabilitas. Setiap masalah itu sudah pasti dibarengi dengan solusi. Selamat pagi pemirsa, kita lanjut jagongan bersama Mas Ken di studio podcast Java 1. Studio podcast Java 1 ada keunikan tersendiri. Jadi beberapa ada pesawat yang lewat gitu, asik nih. Jadi yang lewat bukan hanya sepeda motor tapi pesawat, karena kita dekat di Bandara Abdurrahman Saleh. Keren toh, studio podcast Java 1 istimewa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang fenomena bunuh diri di Malang. Yang pertama kemarin di Pakis, itu ada seorang bapak, ibu, dan satu orang anaknya, satu rumah bunuh diri. Terus kemudian yang kedua itu ada yang diduga mahasiswi UB, tapi dalam pemberitaannya UB membantah bahwa ini yang bunuh diri ini sudah tidak lagi menjadi mahasiswi UB. Terus yang ketiga gantung diri di Karangploso. Ini luar biasa, Mas Ken. Ya. Selamat pagi, Mas Ken. Selamat pagi. Ya, siap. Mas Ken mengikuti kasus 3 bunuh diri ini, Mas Ken. Ya, mengikuti. Mengikuti ya. Ya, dan sebenarnya bukan itu angka-angka terakhir ya. Angka terakhir. Ya, loh, berarti sebelumnya? Ya, kalau kita mengikuti dari tahun 2023 ini ada sekitar 13. 13 kasus bunuh diri, Mas Ken. Itu yang kami ikuti, yang kami di media massa ya. Di Malang Raya ya. Oh iya, termasuk saya ingat yang lompat dari jembatan Soekarno-Hatta. Iya. Ya, itu malah pelajar tingkat SMA. Ya, betul. Ya, di Kepanjen ya, termasuk itu salah satunya ya, Mas. Dan itu memang sengaja kami ikuti perkembangan itu karena itu juga termasuk dalam ranah dampingan kami. Iya. Termasuk disabilitas mental. Disabilitas mental, berarti kesehatan mental ya, Mas Ken ya. Kesehatan jiwa itu termasuk ranah dari tugas kami lingkar sosial sebagai pusat pemberdayaan disabilitas. Oke. Ya memang disabilitas mental ini kan tidak bisa dilihat di permukaan ya, Mas Ken ya. Di antara ragam disabilitas yang lain ya. Mohon maaf kalau misalkan orang netra kelihatan kan ya. Nah itu, tapi kalau disabilitas mental kan nggak kelihatan, Mas Ken. Nah itu Linsos bagaimana atau upaya apa yang dilakukan Linsos untuk mencegah hal itu, atau kerja-kerja apa yang bisa dilakukan Linsos, Mas Ken? Oke. Jadi tentunya kami yang pertama merangkul pihak terkait yang berwenang. Oke. Ya, terus kemudian yang kedua kami mengoptimalkan potensi organisasi. Oke. Ya, kalau terkait dengan merangkul pihak yang berwenang, ini kami di unit layanan disabilitas Lawang, ini kami merangkul psikolog klinis. Psikologi klinis untuk melakukan konsultasi gratis. Itu ketika kita ada permintaan atau mungkin ada keluhan-keluhan dari masyarakat yang itu kita nilai perlu kita bantu, itu kita hubungkan dengan teman-teman dari psikolog. Karena itu memang harus mereka yang menangani, sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, mengoptimalkan peran organisasi. Siap. Ya, jadi kami memiliki sebuah unit pemberdayaan masyarakat, namanya Difabel Pecinta Alam. Difabel Pecinta Alam. Lah apa hubungannya Difabel Pecinta Alam untuk menjadi solusi kesehatan mental ini, Mas Ken? Sangat terkait. Difabel atau Difabel Pecinta Alam ini khususnya kesehatan mental ya, kita batasi kesehatan mental ya gitu. Ya, itu sangat terkait ya. Iya, gimana? Terkait. Ini untuk memulihkan kondisi psikologi seseorang. Siap. Karena alam ini kan bersifat memulihkan. Memulihkan, mengharmonikan. Betul. Mengembalikan keseimbangan. Iya. Itu memang sifat alam memulihkan, itu betul. Energinya memulihkan. Ya, dan ini pun kita bentuk di Pala ini ketika bukan hanya 1 atau 2 orang yang mengalami masalah kejiwaan, tetapi seluruh dunia. Siap. Ketika itu pada tahun 2020 di masa pandemi, ketika hampir seluruh orang ketakutan terhadap mental corona. Itu ya. Itu termasuk kesehatan mental. Iya, persoalan mental itu. Ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Betul. Mereka berebut belanja tisu, belanja alkohol. Iya, betul. Apapun untuk nyetok. Betul. Sementara kami adalah kelompok kecil yang menolak itu. Menolak untuk tidak takut. Karena konsep dasarnya adalah
menolak untuk takut maksudnya. Iya, menolak untuk takut. Iya, kawedi gitu. Wani. Seneng aku nek wong wani ini seneng aku ya. Yang kami lakukan adalah ketika itu kita bermain kesadaran. Oke. Kita harus sadar bahwa yang pertama pandemi itu adalah kondisi alam. Pandemi itu kondisi tidak alam. bisa kita tolak. Tidak bisa ditolak. Oke, siap. Penting kita lakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, siap. Meningkatkan kemampuan adaptasi. Iya. Kalau kita sudah bisa itu, kita akan selamat. Iya. Dan itu solusinya ada di Difpala, Difabel Pecinta Alam. Iya, ketika itu kita menawarkan itu. Oke. Dan teman-teman pun ikut mendaki gunung. Oke. Bukan hanya mendaki gunung, kita juga penghijauan. Oh. Dan siap. Alhamdulillah tidak satupun dari kami yang menjadi korban COVID ketika itu. Iya. Karena memang ketika kita naik gunung menguras nafas. Betul. Malah sehat ya. Malah sehat. Iya. Tapi kita juga taat pada aturan pemerintah seperti vaksinasi. Oke. Bahkan Lensos ini termasuk anggota tim percepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur yang digerakkan oleh staf presiden. Oke. Wis gawat di corona tapi justru menjadi percepatan sekelompok komunitas yang percepatan untuk vaksin tadi. Karena negara butuh itu. Iya. Jadi Satgas Covid ketika itu kan tidak mengerti bagaimana berinteraksi dengan disabilitas. Betul. Bagaimana ngomong dengan tuli. Iya. Bagaimana menerangkan kepada anak-anak disabilitas intelektual. Iya, betul. Kami adalah solusinya hadir sekalipun kami punya Satgas nggak ada SK-nya, ya kan? Kami terjun ke mana? Istilah baru ini Satgas nggak ada SK-nya, ya. Nggak perlu SK, pokoknya ini kerja gitu ya, Mas. Oke. Kami terjun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi. Iya. Tapi juga kami tetap mempublikasi khususnya kepada pihak puskesmas, biar mereka tahu kami di mana. Iya, siap. Nah itu kondisi mental ketika itu, kondisi mental masyarakat dunia. Oke. Yang ketakutan dan kami menolak untuk takut. Iya. Kami harus berani untuk menghadapi masalah itu. Iya. Nah dari sini kami belajar, Mas Wes. Kami belajar bagaimana kita ini meningkatkan kesehatan mental teman-teman disabilitas. Jadi ada kasus misalnya ketika itu ada anggota kami yang mengalami disabilitas mental akibat epilepsi. Jadi disabilitas mental, epilepsi ya. Terus ikut Difpala. Nah, iya betul. Ketika itu kita ngobrol dengan teman-teman. Salah satu dari anggota kami menjawab, saya nggak kaget kok dengan pandemi, karena saya sejak dulu sudah di lockdown sama keluarga saya. Saya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh bekerja. Iya. Kan? Tidak boleh dekat dengan api, tidak boleh dekat dengan air. Iya. Saya nggak kaget. Nggak kaget, aku sejak lahir sih di lockdown aku keluarga aku dewe. Keluarga aku dewe loh lockdown aku kan gitu. Kok saiki negara kate lockdown. Gawat dia aku tambahan gitu ya. Itu kan ketika itu. Nah, kami membangkitkan keberanian, kesadaran bahwa berinteraksi secara sosial itu adalah merupakan hak setiap orang. Di sana. Kita sedikit demi sedikit melatih ketika itu. Jadi teman-teman itu pertama kita ajak jalan-jalan ke jalan kampung. Ke jalan sawah. Ketika kita jalan di kampung pakai masker, kita menghormati lingkungan, menghormati aturan. Tapi ketika sudah sampai di bukit, kita harus naik gunung wis lepas wis yo. Karena daripada pingsan. Saya mendaki gunung, ya kan mendaki gunung lah, mendaki bukit sampai maskeran yo. Begitu. Yo sesek ya kan. Iya. Teman-teman itu mengi barang gini ya kan. Maskeran. Yang sudah memiliki konsisten untuk mendaki gunung itu kita serahkan menjadi pendamping, menjadi pelatih, menjadi koordinator, membuat jadwal dan sebagainya. Sehingga mereka begini. Saya ini di lingkungan tidak dihargai. Tetapi di Difpala ini kok jadi koordinator? Dihargai. Nah, ini memulihkan punya peran dia, status sosial dia. Sehingga betul. Dampaknya alhamdulillah dari cerita anggota kami itu sebelumnya dia itu kambuh sebulan bisa 3 atau 4 kali. Bergabung di Difpala ini 2 tahun tidak kambuh. 2 tahun nggak kumat epilepsinya. Tidak kambuh. Tidak kambuh ya, tidak kambuh. Seperti itu. Siap. Merupakan pengalaman lapangan kami untuk meningkatkan daya tahan atau meningkatkan adaptasi teman-teman disabilitas mental supaya tidak mudah kambuh.
dan juga percaya diri begitu. Yang mana ini kemudian kami hubungkan dengan situasi hari ini di mana Malang Raya darurat bunuh diri. Ya, darurat kesehatan mental Malang ini ya. Darurat kesehatan mental dan kami membuka diri untuk ayo teman-teman yang sekedar hanya ingin ngobrol, kami bisa temani. Kami ada program teman pulih. Teman pulih, asik yo. Teman pulih ngobrol sampai munggah bukit lah, munggah gunung wis. Dendean misalkan Gunung Wedon. Itu kan nggak terlalu tinggi. Asik. Teman pulih namanya. Konco pulih gitu ya. Teman pulih, konco pulih. Itu hanya untuk ngobrol saja. Oke. Kenapa kok hanya untuk ngobrol saja, Mas? Karena sebenarnya ini dalam pemahaman kami. Jadi kami sebagai masyarakat yang memiliki pengalaman-pengalaman di lapangan, selain untuk memulihkan kondisi kejiwaan memerlukan psikolog, tetapi pada prinsipnya kita juga tidak boleh melupakan alam. Jadi persoalan hidup pada hakikatnya itu sudah dibarengi dengan adanya solusi. Adanya masalah itu pasti ada solusi di dekatnya, tapi kita nggak menyadari. Betul. Nah, itu pemirsa yang perlu ditekankan. Setiap masalah, pemirsa perlu ditekankan, setiap masalah itu sudah pasti dibarengi dengan solusi. Nah, untuk mencari solusi itu memang kita butuh teman untuk mencari solusi. Dan Linksos sudah mewadahi, membuka diri untuk menjadi teman pulih. Jadi, jangan lagi ada alasan, tidak ada teman. Berarti Difpala itu boleh bukan hanya difabel ya, Mas ya? Apakah anggotanya harus difabel gitu loh maksud saya, atau boleh terbuka untuk umum gitu? Ya, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, oke. Karena disabilitas itu juga terjadi dari orang yang non disabilitas, kemudian ada kecelakaan, ada sakit, ada apa sehingga menjadi disabilitas. Nah, teman pulih ini berfungsi untuk kita sharing saja. Jadi kami ini ketika ada teman-teman yang mengalami masalah mental, masalah kesehatan, ini kami tidak butuh memberi nasihat yang banyak-banyak. Tidak perlu memberikan wejangan-wejangan, tetapi hanya menemaninya. Dia bertanya apa, kita jawab. Kalau kita sama-sama diam, kita tawari minum, makan. Nanti dia akan terbuka ngobrol dan akan pulih. Sajane mek butuh ngomong. Ojo wis sumpek, mentalnya tertekan, jiwanya tertekan, terus diceramai, dinasehati. Betul ya Mas. Makanya kami untuk mensikapi teman-teman yang melakukan percobaan bunuh diri, itu kami tidak menyalahkan, tetapi kewajiban kita masyarakat ini menemani mereka. Jadi jangan beban apapun oleh teman-teman yang mengalami masalah kejiwaan ini jangan ditambahi dengan stigma. Kamu kurang beriman. Kamu itu pendiam, kurang konco, dijustifikasi tambah stres. Gitu. Makanya ya cukup kita berteman saja ngobrol, terus kita bisa menawarkan untuk bisa naik gunung, bisa ke pantai, kemanapun yang sifatnya kembali ke alam. Itu program teman pulih dari Difabel Pecinta Alam. Asik. Mas Ken, kalau mau ikut Difabel Pecinta Alam berarti menghubungi Linksos. Atau bisa kontak di mana Mas Ken? Difpala memiliki koordinator, memiliki pengurus-pengurus di berbagai bidang. Ada pengurus untuk yang mengatur pendakian, ada yang mengurus tentang penghijauan, ada yang mengurus tentang pembersihan sampah, atau mengatur untuk perawatan sumber air. Tapi secara umum untuk bergabung di Difpala bisa menghubungi kami di kontak WhatsApp 0857 6463 9993. Siap. Jadi pemirsa, saya ini juga sekaligus testimoni. Saya secara pribadi pernah ikut beberapa kali pendakian Difpala di Gunung Wedon. Jadi ketika memang lagi down, kita tertekan, penuh banyak persoalan ketika mendaki bersama teman-teman Difpala, ini saya bicara pengalaman pribadi ya. Saya membayangkan bagaimana kemudian teman-teman yang difabel fisik, disabilitas fisik, kemudian disabilitas rungu, disabilitas netra, dan disabilitas mental, dan disabilitas intelektual itu mendaki. Saya terenyuh. Saya kurang bersyukur apa? Saya secara fisik netral, normal. Tapi kemudian secara semangat ketika melihat
ya nyuwun sewu teman-teman yang secara fisik hanya punya kaki satu, terus kemudian bergabung dengan teman-teman yang punya kesehatan mental dan kesehatan jiwa, saya terenyuh. Kenapa saya mengeluh? Seolah-olah permasalahan saya sudah banyak. Nah, padahal saya melihat bagaimana semangat teman-teman difabel dan itu menjadi obat. Benar kalau dikatakan bahwa difabel pecinta alam itu adalah bisa menjadi solusi fenomena bunuh diri. Ya, betul, begitu Mas Ken ya. Sepakat, nah, ya. Mas Ken, tadi disampaikan bahwa teman-teman yang punya niat atau mungkin lagi sedang down gitu ya, masa-masa yang paling bawah, untuk bergabung tanpa syarat, Mas Ken ya? Ya, tanpa syarat, hanya membutuhkan niat kita, keberanian kita untuk datang ke Sekretariat Lingsos. Oke. Ya, di Jalan Tamrin 2, Lawang. Iya. Atau nanti kita bisa bertemu di Omah Difabel. Omah Difabel. Itu juga di Lawang juga, tinggal kontak-kontak nanti kita sesuaikan untuk waktu. Bahkan Mas Ken kalau ada butuh teman pulih yang nggak bisa ke sana, Mas Ken mau jemput nggak Mas Ken? Iya, tentu. Tentu ya Mas Ken ya. Program-program kami ini kan saling berkaitan. Jadi ada Difabel Pencinta Alam. Ini juga terkait dengan posyandu disabilitas. Posyandu disabilitas. Terkait dengan unit layanan disabilitas. Unit layanan terkait. Pemberdayaan ekonomi disabilitas. Betul. Itu juga termasuk strategi bagaimana memulihkan kesehatan jiwa. Betul. Jadi teman-teman yang masih bisa kita ajak ke gunung, ke laut, ke pantai ya kita ajak ke sana. Teman-teman yang mungkin bahagianya hanya dengan membuat keterampilan, kita punya Omah Difabel. Omah Difabel. Itu UMKM. Iya, UMKM. Untuk pelatihan keterampilan. Iya. Diajari apa aja di sana, Mas? Ada membuat keset, membuat batik, membuat bubuk kopi dan apapun yang itu menjadi kebutuhan dan minat disabilitas itu kita pokoknya disediakan apapun yang membuat dirimu bahagia gitu ya. Terlebih kita kan lintas sektor. Ya, ini mengatasi masalah tanpa masalah berarti. Betul, ya. Gitu ya Mas Ken. Solusi ini berarti ya. Solusi. Ini bukan pegadaian tapi mengatasi masalah tanpa masalah kan betul, gitu. Tapi bukan pegadaian. Tapi bukan pegadaian loh ya, tapi bukan pegadaian. Jadi jangan sampai kan kita, yang datang itu punya masalah, masalahnya diatasi dan tidak membuahkan masalah. Karena ada juga beberapa permasalahan yang diatasi ternyata malah melahirkan atau memunculkan masalah yang lebih besar. Ya, dan gini Sam, di dalam teman pulih ini kan kita juga menerapkan peer counseling. Counseling sebaya. Oke, peer counseling ya. Iya, oke, peer counseling sebaya. Ketika teman-teman yang sudah pulih, dia punya kebanggaan diri, punya syukur, aku sudah pulih. Kemudian biasanya dia itu terpanggil untuk membantu teman lainnya. Oke. Itu kita kasih ruang, kita kasih kesempatan. Betul. Sehingga beberapa teman disabilitas mental, peer counseling namanya, atau teman-teman yang sebelumnya mengalami masalah kejiwaan dan sudah merasa cocok di Difala, merasa bisa pulih, dia akan mengajak teman-temannya. Ini satu hal bagus yang sangat kami apresiasi. Gitu, sip. Luar biasa ini pemirsa Lingsos itu. Jadi kalau nggak punya teman untuk pulih, ada Lingsos. Jalan-jalan mau ke pantai, mau ke bukit, mau ke gunung ya kan, atau mau berkarya, ada semua ya. Atau pengabdian masyarakat, tadi ada difabel, ada posyandu disabilitas ya kan, ada pemberdayaan masyarakat dan sebagainya gitu ya Mas Ken ya. Jadi sehingga niatan atau mungkin ketika orang mau bunuh diri itu kita gak usah sampai ke sana. Karena kemarin kami juga tim Java 1 itu podcast bersama Pak Muhammad Suliati. Itu di dekan psikologi Fakultas Psikologi UMM. Beliau mengatakan memang sebabnya yang pertama orang bunuh diri itu karena dia tidak mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan persoalan. Ya kan? Yang kedua gak duwe konco memang. Kadang-kadang dia nggak terampil menyelesaikan persoalan terus gak duwe konco. Nah, Lingsos ini ada gitu loh. Ada bisa menyelesaikan keterampilan, dibantu untuk menyelesaikan itu tadi ya Mas, untuk keterampilan apa sih persoalanmu kan begitu. Ya betul, apalagi mendaki gunung itu ada problem solvingnya. Nah iya, jadi mendaki gunung itu penuh problem solving itu. Kita kan misalnya ingin mendaki gunung, kita tidak tahu hari ini mau hujan apa enggak. Betul. Tapi kita harus siap jas hujan. Betul. Nah kemudian kita menyiapkan tenda. Bagaimana memasang tenda? Betul. Itu harus mandiri. Betul. Terus nanti di perjalanan ada teman yang capek. Ini pilihan mau kita tinggal atau kita temani. Betul. Nah ini kita ada SOP yang mana mendaki gunung ini proses pemulihannya itu kan berbagai betul. elemen gitu ya. Ada problem solvingnya.
ada kesejahteraan kawannya, ada mitigasi resiko. Iya, betul. Nah, itu nanti kebiasaan-kebiasaan itu akan dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Sehingga kita akan siap dengan resiko apapun dalam kehidupan. Ini yang menjadikan kita sehat dan produktif. Iya, gitu, iya. Memang benar pemirsa. Sekali lagi, saya udah beberapa kali mendaki gunung, mendaki sama teman-teman di Pala. Memang harus ekstra hati-hati. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian kita, bukan mengajari ya, kita bareng-bareng bersama-sama teman-teman yang netra naik gunung. Bayangkan teman netra, ya teman yang tidak punya penglihatan mata, tapi mampu mendaki gunung dan sampai ke puncak. Tidak ada yang ditinggalkan dan turun pun dengan selamat. Ya, itu kalau nggak sehat fisik, sehat jiwa, sehat logistik tidak sampai. Betul. Makanya kalau mau sehat, ayo ikut di Pala. Jadi jadi kalau ikut di Pala itu bukan hanya kesehatan fisik, tapi kesehatan jiwa, kesehatan mental, dan logistik. Iya kan? Luar biasa. Iya. Saya waktu itu diceritain Mas Ken, Sam, ayo melok aku mendaki teman-teman difabel. Loh, kaget saya. Loh, difabel Sam, iso mendaki. Terus terang saya golongan orang yang bukan meremehkan ya, maksudnya pesimis apa bisa teman-teman yang nyun sewu difabel fisik atau difabel netra itu mampu mendaki gitu loh. Jadi tapi juga ada cerita-cerita lucu ya, bagaimana kemudian teman-teman yang punya kesehatan jiwa ya, istilahnya gangguan jiwa gitu ya, itu moro-moro nyelentang gitu ya Sam ya. Tapi ketika naik gunung dan kemudian semuanya disiplin, ikut disiplin gitu Sam ya. Iya, itu disiplin karena memang sudah kita bekali. Iya. Ada pembekalan keterampilan dan pengetahuan, kemudian prakondisi betul sebelum mendaki. Jadi misalnya kita mau mendaki gunung bulan depan, itu mulai hari ini kita sudah persiapan. Betul. Bagaimana menyiapkan kondisi sehat, fisik, kemudian kejiwaan, pikiran dan sebagainya, termasuk persiapan logistik. Betul. Nah, ini yang menyebabkan sampai hari ini belum ada insiden yang negatif. Kalaupun ada hal yang di luar rencana, misalnya anak-anak yang baru kita latih, misalnya dari yang autis, hiperaktif, itu ada persoalan di lapangan, kita sudah sigap untuk tim pendampingnya. Dan pendampingnya ini bukan hanya pendamping dari non-disabilitas, tapi pendamping dari disabilitas yang sudah pakar, yang sudah ahli, itu bisa menjadi pendamping. Jadi dulunya didampingi, sekarang mendampingi. Ini yang menunjukkan betapa sehatnya jiwa, fisik dan juga pengetahuan secara logistik. Hidup yang produktif. Hidup yang mampu berkontribusi kepada masyarakat adalah hidup yang sehat, baik lahir ataupun batin. Ini yang diupayakan oleh Difabel Pencinta Alam melalui program Teman Pulih. Betul. Jadi teman-teman di Pala ini, jadi kadang-kadang ada kita mendaki bersama teman-teman disabilitas netra, terus kemudian ada autis, hiperaktif ya, terus kemudian fisik. Itu bukan hanya 1-2 gunung yang sudah didaki. Di Malang itu sudah semuanya ya Mas, Arjuno, Kawi, Buta, Gunung Buta, itu sudah semuanya ya. Latihannya biasanya di Gunung Wedon. Betul ya Mas Ken ya? Luar biasa. Jadi dan di Pala ini, Difabel Pecinta Alam ini satu-satunya di Indonesia ya Mas ya? Iya. Jadi ketika kita bicara di Pala, Difabel Pecinta Alam, ini adalah satu-satunya kelompok pendaki gunung disabilitas yang konsisten. Siap. Ya, jadi kalau kita browsing-browsing di media atau di mana itu akan ditemukan difabel mendaki gunung. Namun biasanya mereka bersifat personal dan didampingi oleh teman-teman dekatnya. Siap. Atau satu kelompok setelah mendaki sudah selesai. Tapi kita punya program bulanan, punya program tahunan. Programnya bukan hanya mendaki gunung, tapi juga penghijauan, merawat sumber air, merawat situs purbakala yang kita temukan di jalur pendakian. Dan itu konsisten sejak tahun 2020 sampai hari ini sudah 3 tahun lebih berarti ya Mas Ken ya. Oke, siap, luar biasa. Jadi teman-teman itu tadi Difabel Pecinta Alam dan rencananya ada 7 Summit ya apa? Ya, ada 7 Summit. 7 Summit ya, teman-teman di Pala akan mendaki 7 gunung ya. Kita akan mendaki 7 gunung di 7 kepulauan Indonesia. 7 gunung di 7 kepulauan Indonesia. Yang ini akan kami laksanakan bersama Komisi Nasional Disabilitas. Harapannya ini kan terrealisasi. Karena ini program itu kami munculkan pada tahun ini 2023 di bulan September atau Oktober itu ya.
Dan kemudian 5 tahun di dalam kegiatan Jambore Nasional di Pala. Oke, siap. Itu melahirkan gagasan Seven Summit. Kita akan mendaki 7 gunung. 7 gunung di 7 pulau di Indonesia. Untuk tujuan kampanye hak-hak disabilitas. Kampanye hak-hak disabilitas. Itu. Artinya kami adalah kelompok yang visioner. Yang punya misi dan punya konsistensi. Ini yang sangat penting. Betul. Apalagi terkait dengan situasi hari ini yang memprihatinkan, yaitu fenomena bunuh diri, tentu kami terpanggil dan harus bertanggung jawab dengan meluncurkan program pulih. Teman pulih tadi ya. Oke, jadi konkretnya pelaksanaannya di Pala tadi untuk yang melaksanakan. Jadi pemirsa, ternyata Linksos ini tadi tidak hanya bagaimana menyelesaikan atau menjadi solusi agar fenomena bunuh diri ini bisa dihilangkan di Malang, tetapi juga punya visi bagaimana mengembangkan kesehatan mental sampai pulih. Tadi ada teman pulih, sekaligus visioner bagaimana kemudian teman-teman difabel pecinta alam tadi yang mentalnya sudah kuat, jiwanya sudah kuat dan sudah berpengalaman mendaki gunung akan mendaki 7 gunung di 7 pulau yang ada di Indonesia. Oh, luar biasa kan. Top Mas Ken, terenyuh saya ngeliat-ngeliatnya. Tetap semangat Mas Ken ya, sampai ketemu lagi. Ini ngomong-ngomong sepurane suguhane mek kopi do ini Mas Ken ya. Ini tadi nggak tahu ini Melijonya kemana, dipanggil-panggil nggak datang ini Mas Ken ya. Duh ya apa Pak Lijo ini tadi. Pak Bambang ini yang tanggung jawab bagian logistik. Kemana ini Pak Bambang? Libur mungkin ini Pak Bambang. Oke. Pemirsa, demikian tadi dialog kita, diskusi kita dengan Mas Ken tentang Div Pala sebagai solusi fenomena bunuh diri di Malang. Ternyata luar biasa sekali perspektif dan spektrumnya. Jumpa lagi di podcast selanjutnya dan jangan lupa subscribe kanal kami di Java 1 agar kami tetap semangat berkarya, semangat menghadirkan yang terbaik untuk Anda semuanya. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat.